bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Siska. Bagaimana Bu Siska? Kami harap juga Bu Siska baik-baik saja. Ya, alhamdulillah baik juga Bapak. Kemarin Pak Pari katanya ingin bertemu dengan saya. Mungkin ada yang mau dibicarakan ya Bapak. Untuk sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Pak Pari karena telah mendapat jabatan baru sebagai kepala sekolah di sekolah yang baru juga ya Bapak. Iya, betul sekali Bu. Terima kasih. Mohon doanya. Betul sekali Bu Siska. Jadi dari kemarin saya ingin ketemu dengan Bu Siska. Jadi beberapa hari ini saya cukup kecewa melihat kinerja dari teman-teman saya di sekolah baru saya. Mengamati pembelajaran yang dilaksanakan oleh teman-teman, uh, saya cukup kurang kurang puas dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman. Setelah saya amati pembelajaran yang berlangsung, juga perangkat ajar yang disiapkan masih jauh dari harapan saya. Maksudnya jauh dari harapan Bapak itu masih monoton apa gimana nih Pak? Iya Bu, betul sekali. Jadi teman-teman itu belum membuat RPP dalam melaksanakan pembelajarannya. Metode pembelajarannya juga yang digunakan sangat minim. Jadi ceramah, kasih tugas seperti itu. Kegiatan pembelajarannya juga belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Ya. Lalu pembelajaran yang seperti apa yang Pak Pari inginkan? Ya kalau saya ya, inginnya itu ya teman-teman membuat persiapan dulu lah sebelum mengajar RPP walaupun sederhana tapi agar pembelajaran itu bisa terarah dan menarik, menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah dimaksimalkan, tentu juga metode maupun media yang digunakan sesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hmm. Jadi berarti tujuan akhir diskusi kita ini Pak Pari menginginkan untuk teman-teman gurunya itu membuat persiapan yang matang, terutama membuat RPP ya Pak sebelum pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang sudah ada di sekolah begitu ya Bapak? Betul sekali Bu Siska. Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Pari. Memang seorang guru itu harus membuat RPP terlebih dahulu sebelum mengajar, Bapak. Selain itu, media pembelajaran itu juga sangat eh, mendominasi kita, membuat pembelajaran kita itu menjadi aktif itu, Pak, media pembelajaran. Kemudian rencana apa yang Bapak ingin jalankan untuk mengatasi masalah Bapak tersebut? Ya, ada beberapa hal yang ingin saya laksanakan di Siska untuk mengatasi masalah ini. Di pertama, saya akan melaksanakan supervisi di kelas secara berkala dan terprogram. Dengan harapan ketika disupervisi, maka teman-teman akan membuat perangkat pembelajaran. Jika memang kesulitan, maka teman guru bisa berkolaborasi dengan guru yang lain. Itu rencana saya yang pertama. Rencana saya yang kedua adalah meningkatkan kompetensi dari teman-teman guru dengan mengikut sertakan pelatihan-pelatihan membuat maupun menggunakan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, eh, mendorong KKG yang ada, di mana KKG adalah sebuah wadah tempat Bapak Ibu guru sekolah dasar berkolaborasi memecahkan masalah yang dialami oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Begitu Bu, itu tiga opsi yang rencananya akan saya laksanakan untuk mengatasi masalah ini. Ya, luar biasa sekali rencana Pak Pari. Tadi ada tiga. Dari ketiga rencana Pak Pari tersebut, mungkin rencana yang mana yang akan bisa segera Pak Pari laksanakan dan akan efektif dilaksanakan, Bapak?
Ya, kalau dalam waktu dekat kelihatannya yang ingin saya laksanakan segera saya laksanakan adalah supervisi di kelas. Jadi dengan supervisi di kelas saya bisa tahu persis jadi kendala apa yang dihadapi oleh teman-teman guru saya. Setelah itu saya juga akan mengajak Bapak Ibu guru untuk berdiskusi mengapa belum menggunakan media pembelajaran yang menarik. Juga akan saya gali terlebih dahulu penyebabnya. Belum mampukah atau karena belum mau? Nah, seperti itu, Bu. Jika karena itu belum mampu, apa rencana Pak Pari yang akan dilakukan? Jika belum mampu, tentu akan saya berdayakan dulu teman yang ada di satu sekolah. Saya akan minta uh, kalau memang uh, masih ada ya, jadi rekan guru yang memang mampu, maka akan saya minta teman supaya berkolaborasi dengan teman yang lain. Namun jika memang tidak ada guru yang mampu, maka kita akan datangkan narasumber. Nah, rencana saya ya kita laksanakan dalam bentuk IHT, in-house training seperti itu di sekolah. Iya. Jika karena mereka belum mau, apa rencana Bapak yang akan dikerjakan? Iya. Ini yang agak sulit ya Bu ya. Jadi ini yang PR kita ketika teman guru kita punya motivasi yang lemah. Jadi itu PR bagi saya. Saya sebagai pemimpin ya harus mampu membangkitkan motivasi teman guru agar kreatif dalam pembelajaran. Saya akan mendorong mereka untuk mau menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT, ya. Media pembelajaran yang menarik, media pembelajaran yang sesuai dengan zaman, tuntutan zaman. Akan saya dorong teman, ya, dorong juga agar berbagi ilmunya ke teman yang lain, ya. Bagi teman yang bisa, tapi kok belum mau, akan saya dorong untuk justru berbagi dulu dengan teman yang lain. Harapannya ketika berbagi dengan teman yang lain, otomatis dia harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya. Mendengar rencana yang Pak Pari sampaikan tadi, saya yakin guru-guru di sekolah Bapak nanti akan cepat berubah, Bapak. Eh, kalau melihat posisi sekarang, pada skala 1 sampai 10, guru-guru Bapak itu berada di posisi keberapa? Ya, mungkin baru di posisi 6 atau 7. Oh, baru posisi 6 atau 7 ya. Untuk idealnya, Pak Pari ingin menempati skala yang keberapa? Ya, untuk pembelajaran itu idealnya saya tetap menginginkan posisi 9. Jadi, tapi karena ya kalau 10 kan ya terlalu ideal lah. Iya. Kemudian kekuatan Anda untuk mencapai tujuan tersebut itu apa? Kekuatan saya adalah saya itu orangnya komitmen dan juga bertanggung jawab lah insya Allah. Jadi saya akan mendorong teman-teman guru untuk memperbaiki pembelajaran mereka. Jadi dengan memusat pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan pembelajaran yang menarik dengan memutarkan video, PowerPoint, musik, jadi serta akan saya minta dari teman-teman itu untuk memperkaya ice breaking ya, maupun game dalam pembelajaran. Iya. Untuk peluang sendiri, peluang yang Anda dapatkan, yang dapat Anda ambil itu apa? Jadi peluang yang bisa saya ambil dan sekolah saya itu sudah memiliki perangkat IT yang cukup memadai. Ya, jadi cukup memadai proyektor, LCD proyektor, ya, Chromebook dalam jumlah banyak di sekolah saya, internet juga sudah tersedia. Seperti itu, Bu Siska. Oh ya. Kemudian dalam suatu rencana itu pasti ada hambatan ya Bapak. Kira-kira solusi apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya, betul sekali. Jadi semua rencana pasti ada hambatan.
termasuk masalah saya ini. Jadi, hambatan yang saya hadapi mungkin lebih ke motivasi dari teman-teman yang lain. Teman-teman saya akan memuas Ya, kira-kira kapan Pak Pari akan melaksanakan rencana aksi Bapak? secepatnya Bu Siska. Jadi ini adalah tentang hak anak ya. Jadi artinya lebih cepat lebih baik. Jadi insya Allah saya akan menerapkannya segera mungkin. Hari Senin nanti akan saya segera mulai Bu. Ya, bagus sekali Bapak. Tetap semangat dan saya juga mendukung Bapak. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar. Dan kita sebagai guru nanti bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bapak. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, saya sudah terima kasih sudah mau mendengar dan juga membantu saya mendengarkan cerita keluh kesah saya. Terima kasih sudah mau membantu memecahkan permasalahan saya. Ya, Semoga Bapak. bermanfaat. Ya, sama-sama. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa sharing-sharing bersama lagi untuk memecahkan masalah-masalah kita, J. Wah, dengan senang hati Bu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam Bu Siska. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Selamat malam, Pak Pari. Kabar saya malam ini alhamdulillah sangat baik, Bapak. Gimana kabarnya Bapak juga? Alhamdulillah baik, luar biasa malam hari ini apalagi bertemu dengan Bu Siska. Oh iya Bu Siska, kemarin katanya mau ketemu untuk ngobrol-ngobrol santai. Ada apa? Iya, Bapak. Saya ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Oh ya udah, mari kita ngobrol sebentar, ngobrol-ngobrol santai. Monggo bisa cerita apa? Ya. Begini Bapak, di sekolah saya kebetulan saya kan mengajar di kelas 5. Dan kebetulan murid saya itu terlalu banyak ya Bapak. Bisa dibilang kelasnya kelas gemuk yang terdiri dari 35 siswa. Nah, itu akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Serta dalam mengumpulkan tugas itu 50% saja yang mengerjakan dan mengumpulkan Bapak. Wow, jadi menurut Ibu apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita malam hari ini? Yang saya harapkan itu adalah solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak. Sehingga nanti antusias murid-murid saya dalam mengikuti pembelajaran itu bisa tumbuh kembali begitu, Bapak. Ya, 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 ya. Jadi tujuan akhir dari obrolan kita adalah Anda ingin murid Anda antusias dalam mengikuti pembelajaran dan semua murid mengumpulkan tugas, begitu ya Bu? Iya, betul sekali, Bapak. Menurut Ibu, hal apa yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, itu hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias itu karena pembelajaran saya sepertinya yang sedikit membosankan, Bapak. Terlalu monoton dan saya banyak ceramah di dalam kelas. Itu menurut saya, Bapak. Menurut Bu Siska, pembelajaran yang bagaimana yang harusnya dan juga agar murid itu bisa antusias. Kalau menurut saya itu pembelajaran yang berpihak pada murid, yang menyenangkan dan kita untuk lebih aktif Bapak dalam melakukan pembelajaran. Misalnya diberikan video pembelajaran, misalnya menggunakan IT pakai PowerPoint, pakai LCD proyektor.
diselingi ice breaking atau permainan-permainan itu Bapak dalam pembelajaran agar anak antusias kembali begitu. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid, ya, itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan Bapak. Sedangkan sumber belajar yang saya berikan hanya terbatas. Itu Bapak. Kalau boleh tahu, Bu Siska menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya hanya menggunakan buku tematik sama lembar kerja siswa Bapak, LKS itu Bapak. Menurut Bu Siska, pemberian tugas yang bagaimana agar murid ibu mengerjakan dan mengumpulkan tugas semuanya, Bu? Kalau menurut saya nanti saya akan memberikan tugas yang soalnya saya kurangi. Misal biasanya saya kasih soal 10. Ini akan saya coba kasih soal 5 dan pertanyaannya hanya sedikit begitu Bapak. Serta sumber belajar yang saya berikan itu akan saya berikan beragam. Misalnya nggak hanya dari buku tematik saja, tetapi bisa dari internet maupun dari YouTube. Cukup menarik, cukup menarik. Kalau melihat posisi sekarang, pada skala 1 sampai 10, Bu Siska berada di posisi berapa, Bu, dalam pembelajaran seperti itu? Kalau melihat posisi sekarang, eh, sepertinya saya baru berada di posisi 6 atau 7 itu Bapak. Idealnya Bu Siska ingin menempati skala berapa, Bu? Kalau idealnya saya ingin menempati ke posisi 9 saja Bapak. Karena kalau ke posisi 10 itu kok ya terlalu apa? Sempurna sekali itu Bapak. Jadi saya hanya ingin menempati di posisi 9 begitu. Kekuatan Bu Siska untuk mencapai potensi apa ya? Untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira apa? Kekuatan saya itu yaitu saya orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab. Insya Allah saya akan memperbaiki pembelajaran saya dengan memusatkan pada siswa serta memberikan eh, pembelajaran yang menarik, mengasyikkan dengan memutarkan video pembelajaran, dengan memutarkan YouTube atau diselingi dengan game permainan dalam pembelajaran. Terus setelah itu peluang yang Anda dapat, yang bisa Anda ambil, itu apa? Untuk peluang yang bisa saya ambil yaitu saya dapat menggunakan IT dengan memanfaatkan IT yang ada di sekolah saya, Bapak. Misalnya LCD proyektor, misalnya pakai sound system, pakai Chromebook, pakai laptop itu, Bapak. Sudah ada ya, jadi sudah punya itu ya sekolahan. Sudah, Bapak. Terus dalam rencana pasti ada hambatan. Ya, kira-kira solusinya apa? Iya, Bapak. Siska Memang siapkan. dalam suatu rencana itu pasti ada hambatan ya, Bapak. Termasuk kasus saya ini, hambatan yang saya hadapi kemungkinan eh, guru-guru senior itu Bapak, yang gaptek teknologi. Nanti semisal melihat saya menggunakan IT, pasti mereka ada yang merasa, eh, Bu Siska itu sok-sokan pakai IT, pakai kayak ini, diputarkan ini, itu, Pak. Mungkin itu yang menjadi hambatan saya nanti, Bapak. Ya, wajar ya. Dan kita harus bisa memaklumi hal itu ya Iya, dengan Bapak, usia betul mereka. sekali. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tadi? Untuk melaksanakan rencana saya tadi, kemungkinan secepatnya, Bapak. Mungkin Senin langsung bisa saya terapkan di kelas saya. Bagus sekali Ibu. Ya, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik dan lancar.
dan semoga kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semuanya. Ya, amin. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Itu tadi permasalahan yang saya alami dan terima kasih juga Bapak telah mendengarkan permasalahan saya dan memberikan saya menjadi bisa mengatasi solusi, bisa mencari solusi dari permasalahan saya tadi, Bapak. Terima kasih, Pak Suparyati. Ya, sama-sama Bu Siska, semoga makin sukses, makin dicintai oleh murid-muridnya. Ya, Bapak, terima Saya kasih. tunggu nanti ketemu lagi pekan depan. Ya, siap, Kebetulan Bapak. ada jadwal yang sama. Ya, Ya. cukup Bu Siska.